Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan hari ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Sebelum saya memulai materi, saya akan terlebih dahulu menyebutkan kami dari kelompok 10. Bab 2. Pembahasan 1. Pengertian filsafat manusia dan pendidikan. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Manusia berasal dari kata manu, dari kata Sanskerta mens, yaitu ditulis dalam Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau yang dimaksud mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengadilan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, hubungan filsafat dan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Termaksud diantaranya malaikat, jin, bintang, dan lain-lain. Di antara kesempurnaan itu terlihat dari ciri-ciri manusia memiliki jasmani atau fisik, ruh yang berfungsi untuk menggerakkan jasmani dan jiwa yang di dalamnya ada rasa dan perasaan. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada dalam semesta ini. Manusia berfilsafat guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kualitas, karena manusia
pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Lanjut, yang ketiga, hubungan filsafat dan pendidikan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun atas prinsip koherensi, dan logika dialektis dibangun atas prinsip menerima dan membolakkan kontradiksi. Hubungan interaktif antara filsafat pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural dan pada akhirnya menghasilkan yang disebut dengan filsafat pendidikan. Lanjut, yang keempat, hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk membanggakan potensi-potensi bawaan manusia, dan merupakan bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Pedagogis tanpa ilmu jiwa sama dengan praktek tanpa teori. Pendidikan tanpa mengerti manusia berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa. Bagaimana dengan mengapa manusia dididik tanpa mengerti sifat manusia, baik sifat individualitasnya dengan yang unik, maupun potensi-potensi yang justru akan dibina. Pendidikan akan salah arah bahkan tanpa pengertian yang baik. Pendidikan akan merusak moral, kodrat manusia apabila digunakan secara negatif. Jadi, hubungan antara filsafat, manusia, pendidikan secara singkat adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Bismillah, saya Siti Nurhazizah akan melanjutkan materi dari Saudara Halik, yaitu yang kelima, kedudukan filsafat dalam bidang pendidikan. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan merupakan suatu yang sentral, asal, dan pokok, karena filsafat mula-mulanya merupakan satu-satunya usaha manusia dalam bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan. Bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu menerima dasarnya dari filsafat, antara lain yang pertama adalah setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek dan problem. Dan yang kedua, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu. Dan yang ketiga, di samping itu filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari semua ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan. Dan materi selanjutnya adalah kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Filsafat dalam cahaya yang religius bukanlah yang berarti disamakan dengan agama atau pengganti kedudukan agama. Walaupun
Filsafat dapat menjawab segala pertanyaan atau soal-soal yang diajukan. Kedudukan agama sebagai pengetahuan adalah lebih tinggi daripada filsafat, karena di dalam agama masih ada pengetahuan yang tak tercapai oleh budi biasa dan hanya dapat diketahui karena diwahyukan. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia adalah yang pertama, memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Yang kedua, berdasarkan dasar-dasar hasil kenyataan itu, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman ini mengenai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lainnya. Kita juga mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia meliputi akal, rasa, kehendak. Jadi, kesimpulannya adalah hubungan antara manusia, filsafat, dan pendidikan merupakan suatu induk ilmu pengetahuan yang dimana di dalamnya melahirkan banyaknya ilmu pengetahuan yang membahas sesuai apa yang telah dikaji atau diteliti. Karena kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan itu adalah suatu yang bersifat sentral, asal, dan pokok. Dan juga filsafat merupakan asal mulanya adalah satu-satunya usaha manusia dalam bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan. Dengan akal, filsafat merupakan pedoman bagi umat manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Tiga komponen ini yaitu manusia, filsafat, dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat. Baiklah, itulah pembahasan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.